wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hilda Fitri, mahasiswi Prodi D3 Kementerian Tengah, Poltekkes Kemenkes Aceh. Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit penyuluhan tentang korupsi dan apa-apa saja sanksi bagi yang melakukan korupsi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan uang negara, uang perusahaan, dan lain-lainnya yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup banyak. Dan korupsi dapat terjadi karena adanya dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri seorang pelaku tersebut, yaitu adanya niat untuk melakukan korupsi. Yang kedua faktor eksternal, yaitu adanya kesempatan seseorang untuk melakukan korupsi. Jika kedua faktor ini sudah ada, maka korupsi dengan mudah akan terjadi. Dan para pelaku korupsi tidak memikirkan apa saja sanksi dan hukuman yang dia dapatkan jika ia melakukan korupsi tersebut. Sesuai dengan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2001, salah satu tindakan yang termasuk tindakan korupsi adalah tentang penggelapan jabatan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tindak pidana, yaitu penggelapan dalam jabatan yang termasuk salah satu tindakan korupsi. Yang dimaksud dengan penggelapan jabatan di sini adalah seorang pegawai negeri ataupun orang non-pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan tertentu secara terus-menerus ataupun secara sementara waktu, kemudian dengan sengaja melakukan penggelapan terhadap uang maupun surat berharga lainnya yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang dan surat berharga tersebut diambil dan digelapkan oleh orang lain dan membantunya dalam perbuatan tersebut. Dan tindakan penggelapan jabatan ini merupakan salah satu tindak pidana korupsi, di mana sanksi yang diberikan bagi pelaku yang melakukannya adalah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 8, pasal 9, pasal 10A, pasal 10B, dan pasal 10C. Tindak pidana yang diberikan sesuai dengan pasal tersebut yaitu pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling banyak 5 tahun, kemudian pidana denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta. Nah, salah satu kasus penggelapan dalam jabatan yang pernah terjadi di Indonesia adalah pada kasus PT Kusuma Agung Mulia, yaitu pada tahun 2011 ada salah satu karyawan perusahaan yang bertugas sebagai sales di sana, di mana dia menjabat sebagai sales, kemudian dia melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar 774 juta, di mana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Tak tanggung-tanggung, uang tersebut digunakan untuk berjudi. Dan akhirnya, pelaku penggelapan dalam jabatan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang penggelapan dalam jabatan, di mana sanksi yang diberikan yaitu penjara maksimal 5 tahun dan denda minimal 150 juta. Nah, dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa penggelapan dalam jabatan termasuk salah satu tindak pidana korupsi yang harus kita hindari, karena tidak hanya merugikan banyak orang, namun juga merugikan diri kita sendiri jika kita sudah ketahuan melakukan tindakan tersebut. Dan jangan pernah gunakan korupsi untuk mencari rezeki, dan salah satunya dengan menggelapkan jabatan, karena itu hanya bersifat sementara. Jika sudah ketahuan, Anda akan terkena hukumannya. Oleh sebab itu, berani jujur, hindari korupsi. Mari menjadi pelopor budaya anti korupsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.